Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuria, NRP 5418321221, program studi TPHB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan tentang pangan rekayasa genetika. Berbagai istilah rekayasa genetika yaitu bioteknologi modern, teknologi gen, teknologi DNA rekombinan, GMO, dan rekayasa genetika. Apa yang dimaksud dengan organisme rekayasa genetika dan pangan hasil rekayasa genetika, yaitu organisme yang material genetiknya atau DNA telah diubah sedemikian dan terjadi secara tidak alami. Teknologi ini memungkinkan gen individu yang telah diseleksi dari satu organisme dipindahkan ke organisme lain, termasuk antar spesies yang tidak berhubungan. Gen dengan sifat yang diinginkan dipindahkan, tidak secara alami. Produk rekayasa genetika adalah hewan transgenik, bahan hasil hewan transgenik dan hasil olahannya, ikan transgenik, bahan asal ikan transgenik dan hasil olahannya tanaman transgenik, bagian-bagiannya dan hasil olahannya, serta jasa trenik transgenik, hasil olahannya dan produk metabolismenya. Pangan produk rekayasa genetika atau PPRG yaitu terdiri dari pangan segar, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang digunakan untuk produksi pangan yang berasal dari produk rekayasa genetika. Mengapa pangan rekayasa genetika diproduksi? PPRG dikembangkan dan dipasarkan karena adanya manfaat yang dapat diperoleh baik oleh produsen maupun bagi konsumen pangan tersebut. Yang pertama, untuk menurunkan harga produk dan atau manfaat yang lebih besar dalam hal daya tahan atau simpan atau nilai gizi, meningkatkan perlindungan hasil panen, inovasi difokuskan agar petani dan industri pangan umumnya dapat menerima produk tersebut. PPRG yang belakangan ini beredar di pasar umumnya ditunjukkan untuk meningkatkan perlindungan produk pasca panen melalui introduksi atau daya tahan atau resistensi penyakit tanaman yang disebabkan oleh serangga atau virus, atau dengan peningkatan toleransi terhadap herbisida. Resistensi terhadap serangga, resistensi terhadap virus, serta toleransi terhadap herbisida. Mengapa teknologi rekayasa genetika? Dengan meningkatkan jumlah manusia, yaitu meningkatkan kebutuhan pangan yang baik jumlah maupun mutu. Dengan ketersediaan pangan yang perlu ditingkatkan, yaitu perlindungan atau daya tahan terhadap virus, serangga, toleransi terhadap herbisida tertentu. Yang kedua, toleran pada kondisi lingkungan, misal kekeringan. Meningkatkan kandungan zat gizi, meningkatkan aroma tekstur, dan menghilangkan atau menurunkan alergenisitas. Apakah penilaian terhadap pangan hasil rekayasa genetika dinilai berbeda dengan pangan tradisional? Secara umum, konsumen mempertimbangkan bahwa pangan tradisional yang sering dikonsumsi selama ribuan tahun itu aman. Tetapi jenis pangan baru yang terbentuk secara alami dengan beberapa karakteristik pangan berubah baik positif maupun negatif. Serta seyogianya pangan tradisional tersebut diperiksa, akan tetapi hal ini tidak selalu dilakukan. Mengapa regulasi penting? Karena masyarakat harus dilindungi. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia harus aman, bermutu, dan bergizi. Dengan terkait dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pangan, teknologi atau proses pembuatan pangan, wadah, hingga cara penyiapan di tangan konsumen. Serta pangan sebagai komoditas dagang memerlukan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan itu, pemerintah menetapkan bahwa persyaratan dan prinsip untuk penelitian, pengembangan, pemanfaatan metode rekayasa genetika
persyaratan untuk pengujian pangan hasil proses rekayasa genetika, serta pelabelan, terkait dengan keselamatan manusia, etika moral dan keyakinan, serta pendekatan kehati-hatian. Selanjutnya, kebijakan produk rekayasa genetik di Indonesia. Terdiri dari produk impor dan domestik. Pangan PRG dikaji dulu keamanannya sebelum diedarkan menurut UU RI nomor 7 1996. Dengan jika pangan hasil PRG sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi, wajib mencantumkan tulisan pangan rekayasa genetika. Pengkajian keamanan pangan hasil rekayasa genetika. Yang pertama, efek langsung terhadap kesehatan. Yang kedua, kecenderungan untuk menyebabkan reaksi alergi. Komponen spesifik yang diduga mempunyai nilai gizi atau sifat toksik. Stabilitas dari gen yang disiapkan. Efek nutrisi terkait dengan modifikasi genetika dan efek lain yang tidak diharapkan akibat penyisipan gen. Menteri atau Kepala LPMD yang berwenang melakukan pengawasan pengendalian terhadap PRG yang beredar dimanfaatkan di RI PP nomor 21 tahun 2005 pasal 25 dengan pelepasan varietas tanaman, pelepasan ikan, pelepasan tanaman kehutanan, dan pelepasan pangan olahan. Berikut susunan. Yang pertama, pemohon. Penerimaan surat keputusan beredar pangan PRG. Penyusunan permohonan dan kelengkapannya. Kepala Badan POM penerimaan dokumen permohonan selama 14 hari. Pengkajian keamanan pangan PRG selama 14 hari oleh KKH, serta evaluasi teknik keamanan pangan PRG selama 55 hari oleh TTKH, serta penyusunan evaluasi dan kajian teknis selama 7 hari, lalu rekomendasi TTKH dan laporan BKKH selama 15 hari hingga 60 hari. Selanjutnya, rekomendasi dan sertifikat keamanan pangan PRG selama 14 hari, lalu oleh Kepala Badan POM menunjukkan surat keputusan peredaran pangan PRG, dan pemohon mendapatkan surat keputusan peredaran pangan PRG. Isu penting apa saja yang terkait dengan kesehatan manusia? Yang pertama, alergenisitas, yaitu transfer gen dari pangan yang biasanya menyebabkan alergi tidak diinginkan kecuali jika dapat dibuktikan bahwa protein dari transfer gen tidak bersifat alergenik. Selanjutnya, transfer gen, timbul kekhawatiran bahwa transfer gen dari PPRG ke dalam sel tubuh atau ke bakteri di dalam sistem pencernaan dapat merugikan kesehatan manusia. Sangat relevan jika gen yang ditransfer adalah gen yang resisten terhadap antibiotik. Lalu tentang outcrossing, perpindahan gen dari tanaman rekayasa genetika ke tanaman konvensional atau spesies yang terkait di alam, disebut sebagai outcrossing. Mungkin mempunyai efek tidak langsung terhadap keamanan dan ketahanan pangan. Contoh, di Amerika, jenis jagung yang hanya diizinkan untuk pakan terdapat pada jagung untuk pangan dikonsumsi manusia. Salah satu strateginya yaitu pemisahan lahan yang jelas antara lahan pertanian untuk tanaman rekayasa genetika dan dengan lahan untuk tanaman konvensional. Lalu isu-isu apa saja yang terkait dengan lingkungan? Yang pertama, kemampuan organisme rekayasa genetik untuk terlepas dan berpotensi mengintroduksi gen tersebut ke populasi liar. Ketahanan gen setelah organisme rekayasa genetik dipanen. Kerentanan organisme non-target terhadap gen rekayasa genetika. Stabilitas gen, reduksi spektrum dari tanaman lain termasuk kehilangan keanekaragaman hayati. Peningkatan penggunaan bahan kimia di dalam pertanian. Keamanan lingkungan, pemeriksaan yang baru difokuskan pada kemungkinan efek yang tidak diinginkan terhadap serangga. Induksi yang lebih cepat pada serangga dan resisten, potensial munculnya generasi baru.
Besarnya konsekuensi kerusakan terhadap keanekaragaman hayati tanaman dan kehidupan alam liar, penurunan pelaksanaan rotasi hasil panen pada keadaan lokal, perpindahan gen resisten herbisida ke tanaman lain. Hasil rekayasa genetika, apakah aman? Pertama, pengkajian keamanan PPRG dilaksanakan berdasarkan kasus per kasus, karena gen disisipkan dan cara penyisipan berbeda-beda. Yang kedua, pangan hasil rekayasa genetika yang tersedia di pasaran internasional saat ini telah melewati kajian risiko. Yang ketiga, belum ditemukan adanya pengaruh terhadap kesehatan manusia sebagai akibat mengkonsumsi pangan tersebut pada masyarakat umum di negara-negara di mana pangan tersebut telah diizinkan. Bagaimana pangan hasil rekayasa genetika diatur di masing-masing negara? Bervariasi, belum mengatur atau ada peraturan. Jenis pangan hasil rekayasa genetika yang ada di pasar internasional saat ini dirancang dengan salah satu dari 3 sifat atau ciri dasar. Resisten terhadap serangga perusak, resisten terhadap infeksi oleh virus, dan toleransi terhadap herbisida tertentu. Selanjutnya, pelabelan pangan produk rekayasa genetika, peraturan pemerintah nomor 69 pasal 35 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Label adalah sarana informasi bagi masyarakat. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan tentang pangan. Jika keseluruhan bahan pangan merupakan bahan pangan PRG, maka pada bagian utama label wajib dicantumkan tulisan pangan reproduksi rekayasa genetika. Jika hanya salah satu dari bahan pangan yang merupakan bahan pangan PRG, maka keterangan tentang pangan PRG dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan. Contoh produk berikut yaitu ada tulisan komposisi, kedelai dengan dalam kurung pangan PRG. Kewajiban percantuman keterangan pangan PRG pada label tergantung pada presentase dalam produk. Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia telah ikut menandatangani protokol Cartagena mengenai keamanan hayati. Protokol ini merupakan kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatur lalu lintas produk hasil rekayasa genetika. Implikasinya bagi Indonesia adalah terbukanya peluang ekspor dan impor produk ini. WHO dan organisasi antar negara terus melakukan pengkajian yang diperlukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.